Selamat datang di pementasan Teater Abstrak PBSI 5A. Selama pertunjukan berlangsung, HP atau gawai harap disetting mode diam. Hadirin tidak diperkenankan menyalakan flash HP atau gawai. Tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan. Tidak diperkenankan membuat keributan dan perbuatan asusila. Manusia tumbuh dengan kisahnya masing-masing. Bicara persoalan hidup yang aforismatif. Kaum marginal pun punya cara. Menyatu tanpa darah, berkumpul tanpa garis keturunan. Terbentuk dalam satu ikatan bernama keluarga. Namun semua hanya nama, sebab akan hilang, walau hakikatnya tidak pernah didapatkan. Lakon Mega-Mega karya Arifin Cenur. Aktor Farisa, Ayus, Lana, Fauzi, Yoga, Hafi. Selamat menyaksikan. Tidak baik seperti itu. Gusti. Cinnamon.
jarang. Oleh pala jeret ramah. Kenapa kau jadi bisu? Le, panas dan aku. Kenapa kau jadi bisu? Le. Jangan nangis, jangan nangis, jangan. Gampang Mak, gampang. Lebih gampang daripada mencopet. Kau sedang bicara apa? Tidak ada cara lagi Mak. Menari. Isu jangan asam ayo tapi aku harus berbagi namun dia suka segala terlalu banyak kerja. Bicara apa kau, Lele? Saya tidak akan copet lagi Mak. Berapa kali Mae bilang, tidak usah kau belajar mencopet, tidak baik. Soal baik tidaknya saya tidak peduli. Soalnya tangan ini Mak. Sial. Setengah tahun saya mencoba mencopet, tapi tidak ada berhasil. Bagaimana saya tidak jengkel? Pada siapa atau Lele? Jelas pada diri sendiri. Coba dipasang dengan suasana Mak. Jelas laki-laki itu orang ceroboh. Artinya kalau saya berhasil mencopet, handphone itu ada di tangan. Ketika handphone itu di tangan, kaki sukar dilangkahkan. Ketika mata laki-laki itu melotot, kembalikan handphone itu dari mesin kabur Mak. Berapa kali Mae bilang, tidak perlu kau belajar mencopet, tidak baik. Panon, Panon, Oh Mak. tidak perlu kau belajar mencopet, Lele, itu tidak baik. Yo Mak, aku tidak mau copet lagi. Baik. Kau pernah mendengar suara abende? Oh, setiap kali saya dengar, Maksud Mae, kau percaya pada Tuhan apa tidak? seperti setiap orang. Tapi, Mak, kata Mas Woto, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu arak. Tuhan itu candu. Tuhan itu asap rokok. Kata Rio. Tidak perlu kau percaya kata orang itu. Kamu sendiri percaya apa tidak? Kalau kau memang percaya Tuhan itu ada, berarti memang tak patut kau mencopeti barang milik orang lain. Hah, pernyataan ini, Mak. Sial. Bajingan. Kemarin aku juga bantu Mas Wilio, tapi saya juga, Mak. Bantu apa Tole? Maling. Maling kan tidak kesopian seperti kecopet ini, Mak. Maling itu lebih jahat daripada mencopet. Tidak baik. Tapi, Mak percaya toh kalau pada bisu tadi? Yang bisu tadi. Iya. Hampir Mai tidak bisa bernafas, Le. Kenapa kau jadi bisu? Padahal kamu anak manis satu-satunya yang paling banyak omong, cerewet, banyak cerita. Tiba-tiba jadi bisu. Maling kan tidak berjuang sadar seperti copet ini, Mak. Kurang lagi. Kan Mai sudah bilang, maling itu lebih jahat daripada mencopet. Lele, sudahlah, aduh. Sial, Mak. Saya kali ini sial. Kamu bisu itu apa? Itu kan akhirnya saya berhasil, Mak. Terus Besok badan mencoba kembali, Mak. mencoba apa? Ngemis lagi. Apa salah? Hei, kamu itu anak Mak ya? Kupingmu Mak Ijewer. Ototmu masih kuat, tubuhmu juga masih utuh. Kau malah mau minta. Seperti itu kemis. Alah, Lele, kakimu itu akan busuk kalau tidak digunakan.
pada kita. Apalagi kita tidak mempunyai tempat tinggal. Dan orang-orang juga tidak akan pernah percaya pada kita. Percayalah, Lele. Kalau kau pilih, kau akan merasa senang. Yo Mae, aku tidak mencuat lagi. Kalau kau ini, kau akan seperti Ijan. Itu rajin dia pergi ke pasar, bekerja. Tapi memang orangnya suka bekerja dan rajin. Tadi pagi-pagi betul, dia pamit pada Mae. Siapa? Itu Ijan. Masa itu Kijan? Iya, itu Ijan. Lo terusak. Kok tadi aku lihat dia di tingkat balkon sana, Mae. Siapa? Itu Kijan. Bukan tuh Ijan yang budisan. Itu Ijan yang tinggi menjulang. Ayo Mae, itu Kijannya gak rumah dasar yang kemayu itu toh. Dan apa dia, Dek? Aku juga orang bingung lagi di sana. Mae tidak percaya. Wah, tak terserah. Bukan urusan saya. Ikannya Mae. Wah, tidak enak. Bukan anak ini. Sial. Siapa yang sial? Siapa lagi? Pemuda itu. Bukan kau. Tentu saja dia. Lama-lama aku pergi dari Jogja ini. Pergi kemana? Kemana saja? Kalau kau bilang begitu pada situ Ijan. Benar, Pak. Tidak salah. Ayo, kamu mau kemana? Ayo. Oh, Pak Sinting. Tahu saya. Rumahnya pasti dekat rumah Bilal. Kalau saya sedang mencuci, dia buang rumahnya jauh-jauh dari saya. Tapi kalau malam, naik turun nafasnya melihat kecantikan saya. Besok, saya akan peluk dia dari belakang. Nah, kau memang cantik. Kau pernah mengandung? Kau pernah mengandung? Jalan, setan. Kau pernah mengandung? Pernah? Berapa? Enak. Enak. Sakit. Tak sungguh-sungguh sakit. Iya. Anak-anak manis, semua orang berjuang untuk mereka. Benar, Nek? Mati. Kamu yang salah. Bukan aku. Kamu. Bukan. Orang punya anak itu pasti prihatin, Retno. Mesti hati-hati. Kalau kau tidak hati-hati, kau malas. Ya kau yang salah. Bukan aku, suamiku. Dan kau adalah ibunya. Dan dia adalah bapaknya. Cari makan. Perkutut. Sebenarnya aku sayang padanya. Tadi kau yang makan, Mae. Sejak gadis dulu, aku selalu mengidamkan dapat melahirkan anak perempuan dengan mata yang teduh seperti kolam. Namun, lama-kelamaan, mata itu redup. Sebab bapaknya tidak pernah melakukan apa-apa. Suatu ketika aku sakit, anak itu sakit. Dia mati, dan sekoyang nasib turut campur. Dan setelah itu, suamiku pulang setelah menuntaskan bergelas-gelas arak. Sekoyang aku marah, dan rumah itu terbakar. Setan! Tapi tidak semua orang bisa melahirkan anak, loh. Laki-laki tidak. Dan perempuan seperti aku, lonte. Tidak. Perempuan seperti Mae, tentu tidak kan? Mae kan memang mandul. Mae tahu. Semua di sini sudah tahu kalau Mae mandul. Tapi tidak sepatutnya kau berbicara seperti itu pada Mae Retno. Saya minta maaf Mae. Mae kesepian. Mae sungguh-sungguh kesepian. Bahkan Mae kesepian sebagai seorang perempuan. Mae,
orang Bali. Ya, saya kira kemarin sore dia sudah sampai di stasiun Pasar Senen. Ya, sebelumnya saya mau menyusulnya. Dan tahu-tahunya keluar dari stasiun ada kaki di tangannya, ngolong hidungnya. Hidung siapa? Ya, jam. Betul itu. Panut juga bilang begitu pada Mae. Wah, betul aja Mae. Kalau tadi aku lihat dia di dekat bioskop sana melamun jadi orang ini. Aneh sekali bukan? Bang Aneh, kenapa dia belum berangkat? Hanya sekali, dia itu orangnya bijak. Tapi katanya, dia itu aja. Dan mustahil memang. Oh, dia sudah minta pamit Pak dikasih izin rukun. Oh, tapi aneh juga kalau dia pergi. Memang aneh ya. Kenapa dia belum berangkat? Padahal waktu Angga kumpul tadi pagi, ibu untuk pertama kalinya Mae meneteskan air mata. Mae menangis sejadi-jadinya, seperti seorang ibu yang akan ditinggal pergi oleh anaknya. Tapi memang aneh, kenapa belum berangkat? Betul memang kata orang yang bepergian tidak akan merasa tenang kalau ada yang meninggalkan. Umat, masukkan setan. Bajikan. Tapi kalau kamu seperti itu, kau nanti jadi gila. Kamu gila nggak apa-apa, nanti si Koyang ada temennya ya kan. Ya, si Koyang itu dia turunan orang Belanda. Kalau kamu turunan Raja. Jangan begitu Mas Mung, bukan kamu saja yang punya perasaan. Saya sudah punya perasaan. Sudahlah kamu tidak perlu kau teruskan lagi. Nanti dia nangis. Tapi tunggu. Kemarin gitu, waktu makan, siapa yang nangis? Oh yang Mae. Oh kalau cemburu pacara serong tiap malam jadi orang katanya. Kemana dia? Dia kemana dia? Biasanya dia suka nyelonong. Siapa? Si Koyang. Ya, Koyang itu punya ikan gede banget, uang banyak. Kemana dia? Oh Koyang, ketijan. Koyang. Daripada berdua lama-lama kan ada salah dia gitu. Tapi kemana dia? Wah, si Koyang. Gila. Dia itu gede banget, punya uang banyak. Terus? Pipihnya selangit Mae. Dia itu punya uang banyak, selangit, tumpuk gunung, tapi dia tidak mau bekerja. Tanya-tanya, uang hasil minta-mintanya selalu ia belikan lotre. Tak berapa banyak lotre yang ia beli, tapi sekalipun dia tak pernah menang. Oh lah iya, oh, dia situ juga suka makan, tapi tidak mau bayar. Itu aja ini. Biarlah dia tidak urunan. Ini permintaan Mae. Dan siapapun yang Mae masakkan, boleh Mae anggap sebagai anak. Dan sudah pada umumnya, tidak semua anak itu rajin. Mae ingin kalian rukun satu sama lain. Sedikit-sedikit yang malas diajarkan bekerja, sedikit-sedikit yang suka nyopet diajarkan bekerja. Mae ingin kalian senang dan batin. Nut, ayo. Itu seperti suara Mas Otto. Mas Otto, hei! Mau kemana Mas? Tidak usah mendekat. Cepet tuh, ada makan. Makanan. Itu benar Mas. Biarkan saja, Mak. Sudah Mae, dia masih bocah. Siapa yang salah? Tak ada yang salah, Mak. Semuanya tak ada yang salah. Mae yang salah? Aduh. Mae tidak bertanggung jawab. Mae tidak bertanggung jawab. Sudah, Mae tahu saya terlalu susah. Sudahlah. Aduh, Panot. Di sini, Mae sebagai ibu kalian. Dan salah satu di antara kalian sudah ada yang mau masuk penjara tanpa disadarinya. Apa Mae harus diam saja? Panot. Sudah, Mae. Saya tidak akan meninggalkan Mae. Ya, Mak. Setidaknya Retno jangan meninggalkan Mak. Semuanya memang bilang begitu. Pada awalnya saja. Tapi pada akhirnya,
ini bersama Mae. Sudah. Bukan Mae lupa pada wajah Mae sendiri. Bukan Mae sendiri yang bilang pada Koyal, teman kita itu banyak. Ada bintang, ada bulan, ada langit. Sudah, jangan terlalu susah begitu. Sudah Mae, gak usah terlalu dipikirkan. Jangan bersedih begitu Mae. Sudah. Aku menang lotre! Oh ya, Aku menang lotre! oh ya. Aku menang lotre! Aku menang lotre! Aku menang lotre! Kamu cah situnya. Saya cari kemana-mana. Ternyata kalian semuanya ada di sini. Kita memang di sini. Betul, Mae? Malah penuh berkah. Betul sekali, Mae. Jadi sekarang kan rekaman 5, Mae. Lihat di tangan kanan. Ini tangan kiri ada sampaikan kanan, di tangan kanan ada lembaran lotre, Mae. Aku telah mengerjakan lagi dua bisa. Kamu nak. Hampir. Sabun. Di koran ini ada tulisan jasa 1 juta. Nomor 432480. Sedangkan lotre kepunyaan Koyal 432488. Kau sendiri percaya. Ya tentu saja, percaya Mas Abung. Akhir-akhir ini ya, saya sudah pergi ke tukang nujum Mas Abung. Burung yang sedih itu pun menyanyikan kemenangan kepada si Koyal. Satu kartu dengan gambar rumah, satu kartu dengan gambar bunga mawar, satu kartu dengan gambar sapi. Kau mesti tidak percaya kan Mas Abung? Ya sudah, kalau kau percaya, saya percaya juga. Kamu kan ingin senang, iya ya. Lah bagaimana Mas Abung? Orang senang itu adalah tujuan semua orang kok. Itulah. Iya. Kamu kayaknya melupakan sesuatu. Mas Abung? Kamu sendiri. Tidak, orang saya, ini sabu saya ini sabu diberi Tukijan Mas Abung. Ini diberi Tukijan waktu dia mau berangkat ke Jakarta tadi pagi. Saya tidak mau mencuri seperti Kanut Mas Abung. Lupa satu. Sulaimu. Ini Abang. Mau lagu apa? Lelo-lelo. Ledo. Lagu nenek-nenek. Koyal sih biasanya lagu India Mae. Ternyata selera kita sama ya Retno. Sudah. Kita menyanyi malam ini. Kita menyanyi malam ini.
Orang pintar itu kan adalah bakat saya Mas Hamung. Dengan lantaran bapak saya dulu itu adalah seorang kuminco. Ya terang-terang saja kalau dia mempunyai anak sepintar saya. Tapi mereka terlalu cepat mati. Mau kapan? Kamu saya setelah saya dewasa nanti menyambung. Mau kapan orang tua mati? Saya dewasa nanti menyambung. Kamu lihat di mana menyambung? Ambil pusing lah gimana? Ini kalau ditanya senangannya tidak ambil pusing. Orang punya kepala kok tidak ambil pusing terus. Apa kamu tahu? Dari mana? Ya tentu saja dari bapak saya sendiri. Saya dulu mempunyai orang tua. Menyambung. Tidak sendiri atau dari tangga-tanggamu? Tidak menyambung. Tentu saja dari bapak saya sendiri. Ya, tidak tahu sendiri, tidak tahu. Mana? Ini aja. Coba tanya ke Mas Amu. Mas Amu, gimana? Kamu belajar? Menyambung. Mana kamu? Menyambung. Tidak tahu. Wah, enggak pasti itu. Tidak. Aku tanya. Mas Amu, kenapa kamu bisa pintar? Menyambung. Apakah kamu bisa bengkor? Masih anggap itu. Gini, tatkala saya merasakan sakit hati, ini sejak saya jadi bahan ejekan kawan-kawan saya. Situ tempat tinggalmu, Mas Hamung. Oh, rumahku. Iya. Oh, di situ berisi orang anak kalau mau tahu. Itu berapa ibunya, Mas Hamung? Oh, di situ berisi puluhan anak yatim. Rumahnya pecah, saya kurang dilihat dulu. Ini aja. Mas Hamu, tanya. Gimana orang tahu? Mas Hamung, di mana orang tuamu? Wah, Mas Hamu ya sambil musik. Bisa makan, bisa minum, bisa rokok, ya kan? Ya kalau kalian tahu ambil pusing, Mas Hamung. Orang kaya dulu mempunyai orang tua kok. Orang keluarga saya juga lengkap. Sayangnya mereka terlalu cepat mati. Mereka dicincang-cincang pemuda dulu waktu revolusi. Kalau saya kaya, Tentu tidak miskin. tentu saja saya bisa memperkembangkan bakat kepintaran saya tadi, Mas Hamung. Ya, betul kan? Kalau saya kaya, saya itu lalu saya Glamor. oh, tidak. Saya sedang mobil melihat rumah yang bagus-bagus. Namun, semuanya yang indah. Lalu Ngemis. ngemis terus Mas Hamung, saya tidak mengemis Mas Hamung. Lalu saya tentu akan mengumpulkan uang, tapi itu terlalu lama Mas Hamung. Saya akan beli lotre. Tadi saya kan hampir menang Mas Hamung. Mungkin sekarang akan menang kalau uang saya menang. Kalau saya menang, saja uang saya banyak. Loh, saja. Setinggi Gunung Merapi. Ngene dur nemen. Saya kapan Hamung? Besok boleh pergi ke Jakarta membangun rumah tinggi pohon kelapa. Pak Ijan membangun rumah sebesar keraton. Apa yang saya akan buat Mas Hamung? Ngemis. Tidak Mas Hamung. Ini gini. Kalau jam 7 pagi saya akan keluar dari gubuk. Kan saya mendirikan rumah di sebelah Mas Hamung dan sebelah rumah Situ Kijan. Kalau jam 7 pagi saya keluar dengan membawa 2 buah koper penuh berisi uang. Tidak lupa beca langganan saya menunggu di depan muka. Lalu saya akan naik beca itu Mas Hamung. Saya akan keliling-keliling kota. Jah. Kalau saya sudah sampai, saya akan menghambur-hamburkan uang itu Mas Hamung ke jalan raya. Hur. Dan tentu saja saya akan tertawa menyaksikan orang-orang berebutan uang seperti anak ayam. Kalau jam 2 Mas Hamung, jam 2 saya akan tidur di gubuk itu Mas Hamung. Tidur di atas kan
uang. Berguling uang. Semuanya isinya uang. Kalau jam 4 sore saya keluar lagi. Hariku begitu aja, Bung. Aduh, saya akan membawa 4 buah koper. Kali ini 4 buah koper. Dan saya harus menyewa mobil. Kalau naik becak, kasihan yang mengendarai becak. Kali ini saya membawa mobil. Saya naik mobil. Saya akan keliling-keliling kota lagi, Bung. Saya akan menabur-naburi semua rumah yang ada di sekitar saya dengan uang, Mas Bung. Dan tidak lupa rumah situ Kijan. Mana? Betul situ Kijan. Betul situ Kijan. Langkah ini, saya mau tidur saja. Saya mau tidur saja dan Kijan. Tidur saja ya. Toh, barangkali punya teman. Biar kamu senang. Itu bukan urusan kamu. Nanti malah salah-salah menjerumuskan. Hei, Mas Bung. Woi, mau kemana? Ngopi dulu. Sekali kita jalan, Bung. Oh, sini ada Kijan. Jika kali lagi ini saya gagal, saya berharap subuh nanti saya sudah memiliki tatapan hati yang teguh. Setidaknya saya sudah beli gadis lagi. Seharusnya memang begitu. Sama sekali salah jika orang mengira bahwa niat saya ini ditumpangi oleh perasaan ingin menolong. Jika hanya lantaran perasaan seperti itu, tidak perlu saya harus memberi kau. Saya hanya membutuhkan kau, tak lebih dari itu. Impian itu harus diwujudkan, barulah ada artinya. Dan lagi, jika kita tahu bahwa tanah di seberang sana penuh dengan kekayaan alam, semuanya masih terpendam, sangat luas. Jika kita sungguh-sungguh mengejar, kita bisa mengangkatnya ke dalam diri kita. Saya kira begitu. Retno, kau percaya? Saya tidak peduli siapa kau. Saya hanya membutuhkan kau. Dan saya yakin saya tidak akan melakukan apa-apa jika kau tak ada. Itu saja, itu pun. Lantaran saya sangat mencintaimu. Saya tak mau kau ajak. Sudahlah, kau pergi saja. Tidak ada yang merepotkanmu di sana.
mengabulkan keinginan Koyal. Saya sudah beli lotre lagi. Membeli lotre yang sangat banyak. Saya akan bacakan ya. Di koran ini tertulis hadiah yang sangat banyak sekali. Jatuh kepada nomor 432480. Sedangkan kepunyaan Koyal nomornya adalah 432480. Menang. Sama. Pasti Koyal salah membacanya ini. Ya ini pasti Koyal salah membacanya ini. Saya baca satu kali lagi sih, caca sih. 432480. Sedangkan kepunyaan Koyal 432480. Koyal menang lotre. Koyal menang lotre. Koyal menang lotre. Tapi melamun sendiri rasanya tidak enak. Bagaimana kalau saya membangunkan semua orang saja ya? Saya bangunkan saja. Mae, bangun Mae. Koyal menang lotre Mae. Koyal menang lotre. Baca Mae. Baca kalau Koyal menang lotre. Saya tidak bisa membaca. Ya sudah bilang saja kalau Koyal menang lotre. Koyal menang. Bangun Retno. Koyal menang lotre Retno. Coba kau katakan kalau Koyal menang lotre. Ayo, di sini. Ayo katakan Koyal menang lotre. Kamu tadi hampir. Sekarang sudah menang Retno. Katakan Koyal menang lotre. Kau menang. Setan. Sambung. Kau bangun. Yang banyak sekali jatuh kepada nomor 432480, sedangkan kepunyaan 432480. Percaya? Ya tentu saja percaya, saya sudah menang. Jan! Jan! Koyal menang lotre. Dan kau katakan kalau Koyal menang lotre, Jan. Jan, cepat katakan kalau Koyal menang lotre, Jan. Hei, Jan! Iya, Mancing. Duh! Koyal akan bilang kalau Koyal, kalau kamu. Kalau kamu, katakan kalau Koyal menang lotre, juga. Tampar kau nanti. Katakan kalau Koyal menang lotre, Jan. Katakan kalau Koyal menang lotre. Menang. Ya gitu dong, hei! Hei! Tapi kau tidak boleh menang sendiri. Ya, boleh. Ya, tidak boleh menang sendiri kamu. Ya, betul sekali. Bukan kau menang. Ya, Ya kamu juga kamu. Ya ayo. Kamu. Aku menang lotre. Kita. kita menang lotre. Ya kita menang lotre. Kita menang lotre. Menang lotre. Ya, ayo kita sekarang serukan Mae. Kita serukan biar semua orang yang ada di sini semua. Kalau Koyal menang lotre. Ayo 1, 2, 3.
Kalau begitu kita harus mengurus kemenangan kita semua. Ya, kita harus pergi ke bank ke sana. Jam berapa sekarang? Orang sudah tutup. Ya peduli buka peduli tutup, orang ini uang kita kok. Ya kalau uang itu kita beli. Enggak, sama anak kita. Bukan apa kita? Bukan uang. Ya, kebetulan sekali. Rumah Pak Direktur itu ada di atas sana, Mai. Pak E pernah tidur di sana. Aku sih. Wah. Aku bilang tidur di mana-mana, Pak. Mas Ambung juga ngaku sih. Sudah, ya repuh. Kita membangunkan Pak Direktur yang sedang tidur. Ayo kita menggunakan seruan kita terlebih dahulu, Mai. Ya. Sebelum kita menggunakan Batu. cocok. 1, 2, 3. Pak Direktur. 1, 2, 3. Pak Direktur. 1, 2, 3. Pak Direktur. Ya Allah, rata kita. Kita cari batu satu-satu. Kita cari batu satu-satu. Ayo. Ya Allah, pengen bantu. Cak, ayo. 1, 2, 3. Pak Direktur. 1, 2, 3. Pak Direktur. 1, 2, 3. Pak Direktur. Nah, sabar. Pak, mau tukar lutre. Well menang lutre lu, Pak. Berarti tidak bisa begitu, Pak. Ini uang kita Pak, tidak bisa begitu ya kan? Iya. Oh iya Pak, tidak bisa Pak. Bisa. Tidak bisa begitu. Ini lutrenya. Apakah betul yang dikatakannya, Pak? Iya, betul. Apa? Menunjukkan Iya, Dan cuma menunjukkanmu. Dan apakah betul, Dan? Betul. Yo! Terima kasih Pak Direktur. Selamat melanjutkan mimpi malamnya. Makasih Pak Direktur, selamat istirahat. Hidup uang! Hidup. Hidup. Ya Allah. Kita kemana lagi? Main lapar. Pengen makan. Makan gudeg. Makan gudeg. Ya, kita makan gudeg. Ya, kemana tadi? Mana saja. Kok kemana saja? Ke tempat biasa kita dihina orang. Oh iya, ke pasar gede beli ngaco. Ya. Kemana kita? Makan gudeg. Gudegnya di mana? Di sana. Ya betul sekali.
kamu kalau jalan yang benar. Ayo duduk. Ya di sini. Nanti jangan maju-maju nanti cepat. Oh Mas, mau kemana kok? Keburu-buru kayak gitu. Tidak mau menyaksikan pesta kita menang gitu. Oh ya sudah tak memaksa. Tapi kalau Mas butuh apa-apa, kalau Mas butuh sesuatu apapun itu, Mas bilang saja kepada Koyal. Koyal mempunyai banyak uang, butuh istrinya mau melahirkan, anaknya belum bayar SPP sekolah. Ya. Dibangun besok langsung jadi tapi. Ya, baru dibangun besok langsung jadi. Tapi gue udah makan sekarang. Kamu agak sana, saya dapat kok. Ada mentok satu, Mbak Yu. Kopi susu panas, Mbak. Minuman dulu ya, no. Mae, Es teh susu satu, Mbak Yu. tetap minuman. Susu panas satu, Mbak Yu. Kalau Koyal, ketiga minuman itu dicampurkan menjadi satu. Mana Mbak Yu? Kan Koyal orang kaya yang malu-malu saja seperti ini, Mbak Yu. Aman. Dan kau tepat pesan, jangan sampai kau keluar saja. Jadinya diem dulu teman. Jadinya tidak ada minumannya katanya. Saya tambah 5 betul. 5 betul. 5 butir telur. Sok kabeh. Saya tidak usah, Mbak Yu. Kecuali 6 potong hati dan rempelang. Kamu apa kamu? Dada mentok dong. Dada mentok apa-apanya yang mentok? Kalau saya itu minumannya sudah jadi makanan seperti Mae saja. Saya campur aduk biji besi dan kawat biar. Minuman dulu. Campur bensin. Makanan. Yuk makanan. Makan. Yuk kita makan. Cuci tangan dulu. Lah, tangan aja Pak. Iya Mak. Duduk ini, Mak ini. Mana toh? Enak kan jadi orang kaya? Tidak tahu. Ya terang enak seperti itu enak Mak. Ayo le makan. Kalau tidak ada konsumsi ekonomi. Sudah, kita minum. Habiskan Mak. Habiskan semuanya. Sudah kenyang? Sudah. Sekarang duduk. Saya mau sapi cepron saya. Ya, tidak disangka gelandangan. Ya sudah Mbak Ayu semuanya dihitung. Semuanya hitung semuanya. Lihat lot yang gede ini Mbak Ayu. Yo kan? Beres. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih. Saya sudah kenyang, terima kasih. Kemana lagi? Kita kan sudah kenyang. Ya. Gimana kalau kita pikirkan soal pakaian? Wih, bagus sekali pirang. Iya dong. Berarti kita ke toko Kimcil. Berarti kita ke toko Kimcil. Ayo, agak ke sana.
dipanggil Jatoke? Sejak kapan kita ini menjadi bawahannya? Selamat malam, Tuan. Mai! Sejak kapan kita menjadi budaknya? Orang Cina-Cina itu memang seperti itu, Mai. Kenapa ini, Tuan? Saya ini sudah tahu kalau kehormatan ini untuk orang-orang kaya raya seperti saya ini. Jadi kamu diam saja. Sudah, kalau begitu. Kita cari pakaian. Ayo. Satu trek sekalian tidak apa-apa. Ya, ada semua wes pokoknya begini. Ini masih bungkusan ini langsung sobek temu. Ya. Ini aku enggak wis. Mau kemana? Ganti pakaian. Ikut kalau boleh. Enggak boleh berarti. Ya, juga mau ganti pakaian. Mau ganti pakaian, kamu. Kalau bujangan tidak apa-apa, lotung. Saya Mas Amung, dilon. Lama banget. Bagaimana? Kurang gajinya tadi seperti Pak Direktur. Kayaknya Pak Direkturnya katanya Mas Amung kaya kebo. Seperti Pak Direktur. Bentar. Bagaimana? Ayo. Nah, Pak. Nanti kayak kakinya Mas Amung pengkor. Kalau begitu, kalau kita sudah seperti ini, kita merokok dulu Mas Amung. Wadah ta? Yo nikmat. Yo enggak sabar. Loh. Sip. Ya ini. Nah, ini dia. Apa Jan? Raji. Waduh goblok hari ini. Di sini tuh toko pakaian, ya macam-macamnya. Nah, ini dia. Apa? Cangkulku, hidupku. Ya Allah, gendeng temenan. Hei, situ Ijan gila Pak. Padahal di sini toko pakaian kok ngambilnya gratis sama Pak Pacul. Gila. Ya Allah, gila Ijan. Cerita apa ya? Tapi yang gila kita apa tuh yang gila? Enggak tahu. Yang kita. Ya Allah. Kok cantik malam ini Retno, kok cantik sekali. Anaknya memang cantik. Ya, cantik sekali. Ya. Baru nikah. Retno cantik. Oh, kenapa sih dia ini? Malah tuh Ijan biasa. Cemburu. Ada orang bisa capek olimpiade apapun. Hei! Kau diam. Kebetulan di sini saya masih yang berkuasa kan. Di sini kan saya yang menjadi pimpinan dan orang kaya kan. Mentang-mentang. Tidak ya, cuma saya tidak mentang-mentang. Tapi kamu seperti itu. Biarin saja. Ya tidak boleh. Terserah saya. Kau capek. Capek. Ingin istirahat apa tidak? Iya, ingin mengasuh. Ya, sama. Kalau begitu kita satu pikiran. Saya juga capek dari tadi di sini. Sudah, kalau begitu mana main? Kaliurang. Sarkem. Sudah tutup. Duduk, sarkem. Bagaimana kalau kita keraton saja? Ya, keraton Ijan. Ya. Kita kan orang kaya, kalau perlu kita beli satu. Oh iya, sama rajanya. Satu keraton saja. Ya, semua yang kita beli. Ya nanti
semuanya kita beli semuanya yang ada di situ, raja-rajanya kita beli semuanya. Ya, semuanya. Sudah, ayo. Nah, main. Ke sana main. Gusti sinuwun. Abdi dalem nyuwun ngapunten. Ya. Di sini adalah kahim, bukan sembarang kahim. Saya salah. Di sini adalah raja, bukan sembarang raja. Di sini adalah Raja Sakti Mandraguna. Paman Pati, Apa, Gusti? Ibunda, Ada apa, Nanda? ya cuma memanggil. Ananda, Baik, Nanda. saya juga cuma memanggil. Terima kasih Bulan, permainan yang kau ciptakan sungguh nikmat sekali. Saya sangat menikmatinya. Ibunda, Ada apa? apakah Ibunda waktu melahirkan Ananda, Ibunda dan Ayahanda tidak kelupaan sesuatu? Memberi nama Ananda. Kalau Ibunda ingat, Paman Pak. Hamba, Bunda. Sekarang kita harus mencari nama yang sesuai dengan gelar Gusti Pangeran. Tidakkah namanya Gusti Koyal saja? Itu nama siapa Paman Pati? Itu terlalu pendek dan terlalu jelek. Itu nama kecil. Kita harus mencari nama yang sesuai. Ya betul sekali Bunda. Ya betul. Gusti, Ya Paman Pati. bolehkah saya diperkenalkan Ya silakan. dengan nama Sultan Raja Purnama Maharaja? Wow. Tadi seperti itu maksudnya. Sultan Pangeran Raja Purnama Maharaja. Bunda. Apa setidaknya Sultan Batara Nirwana? Cocok sekali Bunda. Berarti begini. Sultan Pangeran Raja Purnama Maharaja Batara Nanda, Ya sayang. apakah tidak berkenan Pangeran Endah tak terperi? Sangat indah sekali tentu saja. Ya, nanti kalau begitu
Kalau begitu Paman Pati yang menyebutkan. Apa? Lidahnya hamba ini lidahnya terlampau pendek untuk Kalau begitu begini saja. Kalau saya sebut Sultan Raja, Anda tak terbeli. utama Maharaja. Duryodhana, Anda tak terbeli. Utama Maharaja. Indra Khiangan. ya betul sekali seperti itu. Kan kalau begitu enak. Tidak seperti Paman Pati yang lidahnya pendek. Ampuni hamba Sinul Gusti. Apakah jabatan hamba dalam kerajaan yang mega ini, Gusti? Boleh kau pilih sesukamu. Hamba akan bertindak sebagai bendahara istana saja, Gusti. Cuek amat. Ampuni hamba Sinul Gusti. Sebagai kewajiban hamba sebagai bendahara istana, perkenankanlah hamba untuk mengingatkan tatkala Paduka berkenan belanja di toko Kimsin, Paduka telah hilaf. Maksud hamba, Paduka belum membayar dengan pembayaran uang yang sah. Apakah betul ya Allah? Ada udang, balik batu. Ya, Sama saja, apa yang sama? semuanya mega. Penghinaan kalian. Penghinaan. Tapi betul. Ya sudah. Kalau begitu, mari kita rame-rame saja bakar kerajaan ini. Berantakan. Pemberontakan lagi. Stop. Di sini saya menjadi pimpinan. Stop. Kalau kamu punya usul, sebutkan usulmu. Kalau kamu mempunyai usul, sebutkan usulmu yang merdu. Saya tahu tapi suaramu tidak enak. Ayo, silakan. Hamba capek, Gusti Prabu. Stop. Saya sudah tahu. Paman Pati, Ya Gusti, bagaimana? demikian adanya catatan semua prajurit sehat walafiat, tidak ada yang meninggal. Nah, sudah kalau gitu. Adinda. Ibunda, boleh memilih kamar di mana saja yang ada di keraton ini, asalkan tidak di kamar Ananda. Tentu saja, Nanda. Ya, nanti Ibunda lihat nanti sawanan. Paman Pati, cepatlah kamu istirahat dan jaga kesehatan. Baik. Bendahara kerajaan tidak boleh tidur beneran, hanya boleh tidur-tiduran. Dan rancangkan sumber kerajaan. Hamba patuh, Gusti Prabu. Pinter. Ayo. Semuanya sudah tahu kalau kalian menang lotre, semuanya sudah tahu kalau kalian menang lotre, semua sudah tahu, seluruh jagat raya sudah juga tahu kalau kalian menang lotre. Dan kau kalau lawal, kamu juga sudah tahu kan kalau kalian menang lotre. Apa kamu ingin tua? Tahu juga sudah tahu kan kalau saya menang lotre. Kau juga nunggu, jangan tertawa-tawa seperti itu. Dan kau Bulan, kau yang telah merubah ini seperti ini, kau jalannya lebih tahu dari semuanya. Kau memang Bulan. Tapi semuanya tidak mengetahui. Tapi semua tidak tahu kalau sebenarnya Koyal itu jatuh cinta kepada si Retno.
Dari dulu saya ingin mencium betis perempuan. Saya akan mencium betis Retno aja. Kan saya jatuh cinta kepada Retno. Berarti kan tidak apa-apa kalau jatuh cinta. Cium-ciuman. Berarti tidak boleh. Apa Bulan, kamu jangan mengejek. Ya saya tentu saja saya berani. Nanti kalau Retno marah-marah, ya coba saja mulutnya dengan uang 1 juta, 2 juta atau 3 juta. Kan kalian mempunyai banyak uang. Sekarang saja saya akan mencium kaki Retno. Kalian jangan kepengen. Bulan, kamu jangan kepengen ya. Kalau kamu kepengen, awas nanti. Boleh. Aku jadi grogi. Aku jadi grogi. Enak sekali. Aku jadi bingung mana yang enak antara betis perempuan atau uang. Uang atau betis perempuan. Sama-sama enak, saya jadi bingung. Lagi. Hei, apa Jan? Itu Jan. Siapa bisa melarang? Jangan buka hidung saya ya. Tidak usah dengan kekerasan. Mas Agung, sudah Mas Agung. Ada apa? Ada apa? Terpikai itu, kembalikan. Tidak. Kembalikan. Orang saya diberi. Terlambat putar-putar barang itu. Orang saya ini diberi kok Jan. Saya tidak mencuri seperti Pak Jan. Diberi siapa? Diberi Jan. Diberi siapa? Bilang surat. Dia siapa? Saya diberi Retno. Lepaskan, Le. Kau boleh beli yang Nggak tidak baru. bisa Pak, orang saya cuma diberi kok Pak. Orang diberi itu kan ya harus diterima Pak. Yal, Apa Jan? kau tahu? Aku tidak mau kamu lagi, orang dipukul itu tangan sakit kok. Yal, sini. Orang dipukul tangan sakit. Cuma kalau kamu yang saya pukul, tapi saya tidak berani. Sekarang kau tidak mau sini, malah saya pukul kau. Allahu Akbar. Jangan nangis, kau bukan anak kecil. Kau ingin uang? Ya tulis saja jaga. Bukan saya menginginkan mempunyai banyak uang. Betul, kau ingin sungguh-sungguh jadi orang kaya. Iya, saya ingin jadi orang kaya. Saya yakin Iya. kau akan jadi orang kaya, kaya harta dan kaya segalanya jika saya berani melakukan sesuatu. Ya tapi koyal nanti akan menang lotre kan Jan? Ya, kalau begitu berikan lot itu kepada saya. Tapi ini pasti koyal akan menang lotre ya kan Jan? Ya. Jan, Jan. Nanti koyal menang lo. Ya, Nanti kita bagi uangnya. ya. Ya ini ya. Kita akan menang lotre Jan. Dan kita sama-sama kita akan menang lotre sama. Ayo kita akan menang lotre. Kita masuk Jan. Kau akan mendapatkannya Ya. tanpa dengan kertas-kertas ini. Aku yang menyopekkan dan kemarin. Tuh kita. Kau jahat sekali kau Jan. Kau jahat sekali. Ini lebih berguna untuk langit. Ini lebih baik, Mai. Bukan dia sembuh. Kau jahat Jan. Kau jahat sekali Jan. Biarkan saja. Tapi nggak begitu. Kau tidak punya hati. Bukan begitu, Mae. Kau jahat Jan. Cari luas. Siapa yang ambil di depan kita? Jangan nangis, Yal. Kau bukan anak Mae, kecil. diam saja. Mae akan senang. Tidak. Kau jahat. Hoi, itu anak yang menyampai koran dibuka gedung aku. Tidak. Tadi aku tadi. Tidak baik. Tidak baik. Sudah lama saya menyusul Retno dulu, Mai.
Sabung, jagung gawa rokok tak marem. Mana? Lah, iku ki yo rokok termarem. Rokok mahal ya? Ayo. Bapak kamu? Yo, ini satu buat Mas Sabung, satu buat Pandut. Koreknya ada enggak? Cek, Mas Sabung. Apa aja enggak? Iya, Mas Sabung. Dada sih, Mas Sabung. Mana? Sebaiknya Nikmat. Mae juga merokok. Mai merokok? Siapa tahu bisa menghilangkan beban Mae. Wes. Mana rokok? Mas Cocek, Mai. Sini lo Mae, ngene. Ah. Ada lagi nak. Masih belum biasa, Mae. Sudah biasa. Nah. Kalau sudah biasa tentu tidak akan merasakan pahitnya. Kilo, Mae. Ini kemana? Seperti mencopet. Kak, bilang lagi. Mae tidak mengatakan kau mencopet. Bilang lagi saya pukul. Mae cuma bilang kalau sudah terbiasa melakukan kejahatan itu sudah bukan terasa seperti pekerjaan yang jahat, Le. Ini rokok buat Mas Sabung. Buat saya? Iya. Bentar, ini dari mana? Hari. Jangan diteruskan. Yang penting ini. Ini rokok mahal. Iya, rokok kan termahal. Ya, saya sudah. Sebentar dulu Mas Sabung. Aku punya uang buat Mas Sabung. Ada uang lagi. Nah, buat jajan di jalan. Ini Mas Sabung. Oh, terima kasih banyak. Ya, Mas Sabung. Oh ya ya. Nah, tadi saya mau ke luar kota ya. Ya, Mas Sabung. Saya ke museum dulu mau mandi. Ya, Saya ke stasiun. ya Mas Sabung. Mae, saya izin dulu Mae. Mae, jaga diri baik-baik. Saya mau ke luar kota. Manut, Ya, Mas Sabung. ini Manut ya. Manut, jadi laki jantan. Ya lelaki. Jantan ya. Ya, Mas Sabung. Jangan nangis, tetap semangat. Jaga Mae. Ya, Mas Saya Sabung. duluan dulu. Ya, Mas Sabung. Assalamualaikum. Hati-hati, Le. Ya Mae. Ini uang buat Mae. Mana buat bagian? Tidak mau. Terimalah Mae. Ini. Buat kamu saja. Terimalah Mae. Mae tidak mau makan sebelum Mae bekerja. Saya lu sudah bekerja Mae. Makanlah sendiri. Dah. Saya akan jadi laki-laki. Dah, rokok juga Mae. Saya merasa kesal tak pada siapa. Persetan. Kalau begitu, aku harus mempertahankan Retno. Sebentar. Sebagian masih ada di museum. Biar saya saja yang berkemas. Tapi nanti dulu. Kau tahu, aku tak akan memberi kau anak. Saya tidak butuh anak, saya cuma butuh kau. Tapi sebenarnya kita butuh. Bukan alasan. Ayolah Retno, apalagi yang kau tunggu? Kita sudah bilang waktu 1 hari, nanti terlambat. Sudahlah, kau saja yang pergi. Kenapa? Apalagi? Berubah lagi? Saya tidak bisa. Semuanya hanya berkisar pada perasaan saja, ruwet kan jadinya.
Saya tidak sanggup. Kenapa? Saya mencintai kau, tapi juga mencintai yang lain. Siapa? Ya, tidak ada yang kau cintai kecuali dirimu sendiri dan hidupmu. Apa kau pikir kau juga mencintaiku? Omong kosong. Tidak ada orang yang mencintai dirinya sendiri melebihi mencintai orang lain. Kenapa kau jadi marah-marah begini? Siapa yang mulai? Saya marah karena kau berubah sikap lagi. Saya marah karena kau marah. Belum apa-apa sudah berani marah-marah. Akan saja dengan apa saya nanti? Jadi babu. Enak saja. Saya tidak bisa meninggalkan perempuan tua itu. Bukan hanya kau yang sayang kepada Mae, kita semua juga sayang kepada Mae. Dengan ikhlas dia mengurus makanan kita setiap hari. Dengan berbahankan bumbu yang acak-acakan, kita bisa menikmati makanan yang super lezat. Saya yakin orang-orang kaya pun juga akan merasa demikian jika dimasakan oleh Mae. Apalagi jika makanan tersebut disajikan dalam wadah yang biasa mereka gunakan. Tapi apakah demikian yang Mae pici? Mae itu orang tua. Orang tua hanya menginginkan anaknya sukses, anaknya bahagia. Itu saja sudah melebihi kebahagiaannya sendiri, Retno. Sudahlah, kau saja yang pergi. Retno putriku. Iya, Mae. Tidak, Mae itu. Tidak, Mae. Pergi saja. Saya tidak bisa, Mae. Apa kamu dulu pernah berpikir bisa seperti ini? Setiap malam menjual diri